Jadi artinya emang itu mereka nelpon ke kantor atau ke kontak darurat kan bukan salah mereka gitu loh. Nah yang dipikirin kan tinggal kalau bicara gimana sih biar nggak telepon kantor itu nggak bisa gitu loh. Tapi yang dipikirin gimana sih biar tetap keadaannya baik-baik saja kan gitu. Kita belum bisa bayar tapi kita baik-baik saja gitu loh. Gini Mas Arif, ini tadi siang itu kan istri Nurul kan di WA, ternyata itu nomor dari pinjol itu mau cash itu. Terus kemudian WA ke kantor, gini kulo, atau menyampaikan itu tagihan itulah, seperti itu. Terus ini kan kulo kan untuk menghadapi itu kan butuh mental yang kuat. Jangan jenengan terus berikut Mas Arif. Halo, iya. Gini loh. Selain mau cash apa meneh? Ini tadi mau cash toh. Yang WA mau cash. Sebenarnya gini sih, maksudnya tak campur-campur lah ngomongnya ya, bahasa Indonesia apa-apa lah. Oke, siap, oke Pak. Mbok bahasa ini beda malah repot. Oke, siap. Okay. Sebenarnya nggak cuma di mau cash sih, sebenarnya artinya tuh di yang lain pun bisa akan ngalamin yang sama. Maksudnya ngalamin hal yang sama cuma walaupun beda aplikasi kan gitu. Nah pertanyaanku sebenarnya gini Mas, jenengan itu totalnya itu yang masih ada aplikasinya itu yang belum kebayar itu ada berapa? Gitu. Kurang lebih ada berapa ya? 16-an kayaknya Mas. Legal ilegal atau pripun? Ya, campur kayaknya Mas. Jadi kalau yang legal ya, yang legal ini tadi kan yang masalahnya masalah menghubungi kontak darurat gitu. Hubungi kepala kantor ya Mas. Oh, menghubungi tempat kerja lah ya intinya. Tempat kerja itu. Nah pertanyaanku tuh gini Mas, maksudnya nggak usah lah kita berpikir sekarang mau cash. Oke, maksudnya nyari solusinya itu bukan cuma mau cashnya aja, karena bukan nggak mungkin suatu saat kan aplikasi yang lain juga bisa kayak gitu juga gitu ya. Maksudnya bisa nelpon kantor juga gitu di aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin sekarang mau cash, cuma besoknya kan nggak tahu gitu ya. Artinya yang jelas tuh gini, kalau umpama legal, ya apapun mau legal mau ilegal itu menghubungi kantor atau menghubungi kontak darurat itu kan udah hal yang bukan wajar ya, tapi semua orang ngalamin gitu loh Mas. Karena apa? Karena sadar banget kita dari awal itu masukin kontak darurat sama nomor kantor kan gitu ya. Jadi artinya emang itu mereka nelpon ke kantor atau ke kontak darurat kan bukan salah mereka gitu loh. Nah yang dipikirin kan tinggal kalau bicara gimana sih biar nggak telepon kantor itu nggak bisa gitu loh. Tapi yang dipikirin gimana sih biar tetap keadaannya baik-baik saja kan gitu. Kita belum bisa bayar tapi kita baik-baik saja gitu loh. Artinya di wanita ini pun juga banyak kan yang gini. Dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ketika pinjol nelpon kantor itu kantornya akan support atau kantornya justru akan membela pinjolnya gitu. Dua kemungkinan itu kan yang udah jelas jawabannya dua itu gitu. Nah tinggal tempat sampean bagaimana kan gitu. Nah yang perlu dipahami atau dicari informasinya adalah coba ditanya teman-teman kantor di situ, ada nggak orang yang kena pinjol terus sampai dipecat gitu. Itu penting itu ya, maksudnya tanya terkait itu gitu. Kalau kasus seperti itu, perpinjolan atau hutang yang lain mungkin kartu kredit atau apa gitu. Yang artinya bukan urusan hutang ke kantor, tapi kantor ditelepon terus ada pemecatan atau enggak gitu. Kalau ketika nanti ada jawabannya, oh ada, umpama nih buruknya,
oh ada waktu itu ada yang dipecat gara-gara pinjol gitu ya, buruknya seperti itu. Nah itu berarti kan artinya gini, bukan nggak mungkin kita akan ngalamin hal yang sama, tinggal nunggu waktu kan gitu. Kalau itu terjadi ya, tapi bisa juga nggak terjadi, maksudnya bisa juga wah enggak gitu mah biasa urusan kantor mah sama perhutangan tuh nggak ada sangkut pautnya gitu itu. Berarti kan aman nih kita nih gitu. Nah PR yang pertama itu cari informasi terkait itu. PR yang kedua gitu ya. Nggak tahu sampean udah ngelakuin atau belum. Yang jelas kalau ini saran dari saya sih Mas ya. Saran dari saya itu keterbukaan Mas. Maksudnya gini. Itu imbas kemana nih? Imbasnya umpama ke yang pasti ke bagian penerima telepon kan gitu. Nah kita terbukalah sama mereka. Artinya terbukanya apa? Nggak usah setengah-setengah, nggak apa-apa. Kita ya justru orang kena pinjol itu emang diuji banget kejujuran kita. Kita berani jujur nggak? Kita berani nggak untuk terbuka bahwasannya kita emang punya hutang sebanyak itu gitu loh. Nggak perlu dihindar-hindarin sebenarnya kayak gitu. Cuma emang di situ salah satu tantangan yang nggak semua orang bisa gitu ya. Maksudnya nggak semua orang berani untuk ngomong gitu loh. Padahal justru jalan keluarnya di keberanian kita itu. Artinya ketika kita sudah jujur kan membuka peluang kita untuk tetap bertahan di situ juga gitu loh, di tempat kerja itu. Tapi kalau kita nggak jujur ngumpet-ngumpet terus atau ngindarin terus atau bahkan bohong-bohong terus gitu, itu kan bikin mereka bertanda tanya besar Mas. Artinya kan bukan nggak mungkin itu membuat mereka tambah kesel atau tambah benci lah sama kita gitu. Nah efek-efeknya antara kita kena teguran atau endingnya kita dipecat gitu loh. Jadi saranku yaitu tadi. Yang kena imbas siapa? Kalau kena imbasnya cuma sebatas bagian penerima telepon, ya cari waktu yang tepat, obrolin lah gitu. Saya bukan nggak mau bayar, ini saya juga tetap masih bayar, tapi gaji saya di sini kan berapa ya mungkin tahulah gitu ya masalah. Jadi nggak mungkin dalam waktu secepat mungkin tiba-tiba atau hutang saya lunas. Pasti saya butuh proses, butuh waktu, dan saya minta supportnya gitu loh. Jujurnya seperti itu, artinya minta supportnya dalam hal apa gitu ya. Dalam hal ketika ada telepon, mungkin dia suruh, mungkin bisa dengan dikatakan sampean udah resign dari situ, atau mungkin lebih bagus lagi ketika ada telepon kayak gitu, langsung sampean yang ngomong. Maksudnya, artinya si resepsionis nggak usah panjang lebar, cuma langsung panggilin ke sampean. Cuma masalah itu nggak semua orang bisa ngadepin ya. Contoh kayak sampean sendiri ketika umpama itu terjadi belum tentu juga kan bisa menjelaskan ke DC-nya gitu-gitu. Jadi biasanya orang-orang kan yang paling simpel ngomong aja udah dipecat atau gimana gitu loh biasanya. Yang paling simpel itu. Artinya sebenarnya poin-poin itu masalah alasan-alasan itu nomor nanti lah. Yang terpenting yaitu tadi sampean harus berani ngomong ke ke tempat kerja dulu gitu. Oke Mas, insya Allah besok kalau saya dipanggil, kemungkinan saya dipanggil juga sama kepala kantornya itu, kemungkinan saya dipanggil, dan insya Allah ya saya apa adanya lah, katakan apa adanya dengan jujurnya lah. Iya harus gitu, karena gini Mas, ya itu tadi hasilnya apa itu yang menentukan ketika kita udah berani ngomong gitu loh, berani ngomong apa adanya, hasilnya ya nanti setelah kita ngomong itu gitu. Maksudnya gini, soalnya gini loh, gambaran orang-orang yang pernah ngalamin ya, termasuk tim wanita sendiri itu kayak Bang Kucing. Dulu awalnya kayak gitu, tapi ketika jujur ternyata di perusahaannya dia bijak. Dalam arti bijak itu apa? Nggak mau menyampur adukan antara urusan kerjaan dan urusan pribadi. Artinya masalah pinjaman kayak gitu, ya paling akan ditanya gini, kenapa nomor kantor dibawa-bawa? Seumpama ditanya gitu ya. Ya saya kan polos banget pada saat itu. Kerjaan di mana secara detail rincinya waktu pengisian, ya saya isi apa adanya. Itu ngomong aja gitu. Dan saya yang pasti saya nggak tahu kalau imbasnya sampai seperti ini, dan pastinya saya juga nggak nyangka lah bakal
sampai saya keterjerumus sebanyak ini gitu dan ngalamin hal gagal bayar gitu. Nah, itu nyatanya Bang Kucing ketemu perusahaan yang mensupport, artinya nggak mau mempedulikan antara urusan pribadi dan kerjaan. Yang jelas selama dia kerjanya untuk perusahaannya itu bagus, ya udah dia dipertahankan kalau di tempat Bang Kucing kayak gitu. Tapi di sisi lain, di sisi yang buruk, yang perusahaannya nggak mau tahu langsung dikeluarkan juga ada gitu. Artinya kan emang semua kembali ke pihak perusahaannya. Kita nggak bisa menuntut apa-apa. Balik lagi tuh gini, balik lagi semua diawali dari kesalahan kita gitu loh. Sedangkan perusahaan itu mereka jauh punya hak untuk menentukan gitu loh, punya hak untuk menentukan peraturan apa yang harus mereka jalankan kan gitu. Itu kalau masalah urusan kerjaan. Iya. Saya sampaikan apa adanya dengan sejujur-jujurnya, biar nanti ketika ada yang menghubungi sudah tahulah, tidak ada yang disimpan atau. Ya betul. Ya walaupun hasilnya nanti yo jelek kata boh mau dipecat ataupun diberhentikan ataupun karena sebab itu yes wallahu a'lam yang jelas kita mengatakan dengan jujurnya gitu. Iya, walaupun suruh untuk mengembalikan andai saja nih untuk hari ini dikembalikan belum tentu saya juga bisa mengembalikan karena yo itu tadi aplikasinya untuk kehidupan, untuk biaya untuk sehari-hari itu juga kan perlu untuk dipikirkan itu. Ya kalau katakanlah udah ada lebih daripada cukup yo kemungkinan tidak sampai lah, artinya begitu ada tagihan ya kita langsung kita bisa kan gitu. Tapi dalam kondisi yang semaksimal mungkin seperti ini ya lebih baik kita mengatakan secara kejujuran itu adalah jadi masukannya tadi ya Mas Erik atas bantuan supportnya juga solusinya. Iya, terus tadi ada juga yang kelupaan tuh gini. Ada juga soalnya di waktu itu anggota grup wanita ini juga ada yang ngalamin, ternyata dia malah dibantu oleh bosnya. Dalam arti itu gini, oleh perusahaannya itu pinjolnya diberesin semua pakai uang kantor dan si kantor itu dianya nyicil tiap bulannya gitu. Nyicil tiap bulan. Jadi intinya terus potong gaji gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan keluar yang efektif lah. Untuk kerja, untuk mendapatkan pekerjaan. Ya memang ini semua itu tidak tahu. Ya namanya nasib ya Mas Erik ya. Nasibnya ketemu nggak pinjol lagi mau sesuatu yang katakanlah riba itu. Ya, gimana lagi? Lah iya, maksudnya itu ya. Apa yang udah terjadi kan kita semua dijadikan pelajaran toh. Maksudnya artinya tuh gini, kemarin belum lama tuh ada orang Palembang. Dia kalau nggak salah kerja entah di klinik entah di rumah sakit lah. Intinya ya itu dia dapat yang buruk sampai dipecat dari kerjaannya. Dia ngomong, "Mas, saya nyari kerja sekarang susah begini begitu." Saya ngomong, "Sekarang gini, balik lagi ya, itu urusan kayak gitu, Mbak. Mau gimana pun endingnya, itu awal mula itu kesalahan dari kita gitu. Kesalahan kita itu simpel kok, cuma kurang teliti aja sebenarnya dari awal. Itu simpel itu kok, kurang teliti dari awal. Kalau dari awal teliti nggak mungkin kita sampai terjerumus banyak itu gitu. Nah terus kalau masalah nyari kerja susah apa segala macam, ya itu mah namanya pesimis dong. Kata saya tuh gini, justru kita dapat ujian seperti ini itu kan membawa perubahan ke kita ke depannya. Sampai akhirnya dia ngebahas yang mohon maaf gitu ya, gajinya di situ udah gede apa segala macam. Ya udah itu kan semua teguran, bagian teguran aja gitu loh. Jadi terus satu lagi kita juga harus memantapkan diri itu gini. Bukan nggak mungkin kita habis keluar dari kerjaan itu emang setelah itu kerjaan yang terbaik. Belum tentu juga loh kan gitu. Bisa aja di luar sana dapat kerjaan yang lebih bagus. Ya ibarat kata simpelnya gini lah Mas. Ya bukan saya, semua orang juga nggak mungkin seperti saya kan gitu.
Saya pun kan nggak mungkin punya saudara dari ujung Indonesia sampai ujung timur, ujung barat. Kayak sekarang gini ya, maksudnya kayak sampean saya anggap saudara di Semarang, terus ada di Solo, di seluruh Indonesia bahkan kan gitu. Ketika saya bepergian kemanapun, tiba-tiba diajak mampir apa segala macam, udah layaknya seperti saudara sendiri kan gitu mas. Itu kan awal mulanya karena saya dulunya terjerat pinjol. Kalau saya nggak terjerat pinjol, saya mungkin nggak akan pernah punya pikiran saya nge-YouTube, dan nge-YouTube-nya pun masalah pinjol juga kan gitu. Dan endingnya saya nggak mungkin kayak sekarang ini punya saudara di mana-mana kan gitu. Jadi artinya menurut saya kalau gambaran saya sendiri, mungkin saya kerjaan terbaik saya dibanding sebelumnya ya sekarang gitu loh. Dan ini diawali dari dulu saya kena pinjol kan gitu. Jadi artinya dari sesuatu yang salah. Iya, dari sesuatu yang salah kan gitu. Cambuk diri kita untuk apa tidak lagi untuk melakukan itulah artinya. Iya betul. Masalah kerjaan kan sama aja sebenarnya. Maksudnya di situ dipecat kan belum tentu di tempat lain lebih jelek. Mungkin awalan oke lah masalah gaji, mungkin awalan jelek, tapi kan nggak tahu ke depannya kan gitu. Iya Mas Arik, siap. Terus kalau masalah keluarga gimana? Masalah keluarga, masalah ini gimana? Oh keluarga udah tahu. Oh ya syukur. Tahu berkaitan dengan itu, udah Pak nih kan gitu. Yes, pokoknya dilakoni lah. Ini semua itu atas dasar ya tidak tahu. Nah, cara ngerti ya mungkin ya tidak mau melakukan kan itu. Nah iya benar. Namanya nasib itu kita tidak tahu. Jalan itu mungkin saja tidak semulus yang dilakukan kan. Tapi yo nek genjelane nek ceklongnya nilai itu termasuk kita itu berjalan nanti keceklong lah artinya kan seperti itu. Ya sudah saya sampaikan. Sudah tahu. Ya syukur lah. Yang pasti cuman ya itu tadi rodok panik sidik ini Mas. Wah piye kok mulai lagi ini kan gitu. Di awal dari hari tadi. Ya, karena gini sih Mas, maksudnya sampean kalau dipikirkan di wanita ini juga udah lumayan lama ya artinya sebenarnya loh. Mungkin kemarin-kemarin sempat adem, sekarang muncul lagi gitu ya. Iya, betul Mas. Sebenarnya artinya tuh gini tuh sama dengan teman-teman yang kadang bertanya, Mas, waktu itu ada kok yang pernah bertanya gini, Mas, saya kan gagal bayar udah 1 tahun lebih ya Mas, kok tiba-tiba ada yang nagih lagi gitu. Ya saya jawab gini, kita berpikir realistis saja. Selama 1 tahun itu hutangnya udah dilunasin belum, saya gituin. Ya belum Mas. Nah, kalau mereka nagih lagi salah nggak saya gituin? Ya enggak sih Mas, cuma kaget aja. Ya ngapain kaget? Nggak perlu kaget juga kayak gitu. Gitu loh. Contoh, itu baru 1 tahun masih mending. Lah saya yang sampai 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba ada yang nagih kok saya gituin. Artinya tuh gini, mereka punya hak nagih kapanpun, selama hutang kita belum lunas. Kan gitu ya. Nah tinggal kita aja langkahnya mau bagaimana gitu. Ketika dia jawab, ibarat kata dia ketakutan atau apa dalam 1 tahun tiba-tiba nagih lagi terus ketakutan, ya saya bilang gini, sebenarnya waktu setahun bukan waktu yang sebentar kok aslinya saya gituin. Cuma biasanya ya nggak memungkiri beberapa orang atau banyak orang bahkan gitu. Itu ketika merasa udah nggak ada teror, dia udah seolah-olah melupakan gitu loh Mas. Tapi ketika ada teror lagi, dia panik lagi. Iya, maksud saya tuh seperti saya tadi kaget gitu. Agak panik lah, tapi saya dengan yakin teko ya bicarane apa yang sudah disampaikan Mas Erik ketika di YouTube kan sering juga saya melihat Mas cara menghadapi ini kan gitu. Iya. Jawab yang gini kan gitu. Ya ketenangan hati dan pikiran saya panik masih ada lah. Iya pasti. Tidak sepanik banget kan. Sudah ada pembelajaran gambaran itu ya. Oh betul. Ya itu maksudnya artinya tuh kalau kita dalam arti kan makanya saya kadang kan keras juga kan kalau ngomong di di grup WhatsApp atau mungkin di YouTube. Kalau saya kadang garis besarnya gini. Kalau buat yang nggak mau diteror terus, ya usahakan dibayar dong, saya gituin. Bayar dari mana ya?
kalau sekarang nggak bisa ya setidaknya berusaha ngumpulin gitu. Ibaratnya ya sama persis kayak yang tadi saya cerita, udah 1 tahun kalau dipikir itu bukan waktu yang sebentar loh. Sebenarnya kalau niat ngumpulin selama dalam tanda kutip dia ada pemasukan, kalau niat ngumpulin itu pasti dapat kok, walaupun mungkin nggak bisa langsung lunas kan gitu. Walaupun di sisi lain akan ada kebutuhan keluarga apa segala macam. Itu saya sering Mas dijawab seperti itu. Tapi kan saya punya uang, gaji saya buat urusan keluarga apa. Saya ya jawab, semua sama. Saya pun juga punya urusan keluarga, kebutuhan keluarga itu pasti punya. Tinggal kitanya niatnya kemana. Artinya tuh gini, ketika kita merasa menyerah untuk bayar, ya udah, berarti nggak bisa bayar kan, udah cukup. Tapi resikonya pun kita juga jangan menolak gitu. Artinya jangan egoisnya kita itu, iya, jangan egoisnya kita, udah kita nggak bisa bayar, diteror juga nggak mau. Kan itu konyol gitu loh, maksudnya. Kalau emang kita nggak bisa bayar, ya siap, harus siap dengan segalanya gitu. Ya contoh kayak sampean tadi ngomong, kalau apes-apesnya datang deh, walaupun mau cash sampai sekarang, mungkin yang masih kita dengar masih di sekitaran Jakarta kan gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan entah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tiba-tiba sampai Semarang kan belum tentu yo, kan gitu. Itu Jakarta Mas. Kalau Jakarta saya udah pernah dengar, Jabodetabek udah pernah dengar saya. Walaupun 1-2 lah. Ya, tapi kan kalau ya mungkin kan di perkotaan khusus Jawa Tengah juga kan yo jadwalnya kan deket lah. Artinya Jakarta sekarang ya, sampai Jawa Tengah itu ya cepet ya. Artinya ya, tuh gini. Gitu. Iya, artinya tuh gini lah. Kita nggak bisa. Ya contoh kayak gini, isi cash lah. Isi cash waktu itu Jabodetabek terus sampai sekarang, bahkan kalau nggak salah Bandung pun belum kesentuh gitu. Tapi kan sekarang nggak tahu kan tahun ya, depan betul. Atau bahkan bulan depan kan gitu toh. Betul. Ya kayak dulu zamannya kredit pintar. Kredit pintar awal-awal muncul ya DC-nya Jabodetabek, lama-lama ngerembetnya Jogja, Surabaya gitu-gitu kan, yang gede-gede tuh. Lama-lama nyatanya sampai di Palembang apa ya, mereka kan berkembang juga kan gitu. Artinya bukan nggak mungkin mereka berkembang, bukan nggak mungkin juga mereka bangkrut kan gitu. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Artinya yang jelas kita harus menyiapkan semuanya gitu. Kemungkinan buruk itu kita harus disiapkan gitu loh. Iya, siap. Terima kasih Mas Heri. Oke, siap. Untuk memberikan kesenangan dan berpikir. Terus pokoknya di apa adanya dengan sejujurnya. Yang terjadi yes, diterima karena kita awalnya sudah sebagai berarti gue salah. Iya. Yes, konsekuensinya ya terimalah. Harus. Apa yang akan terjadi. Terima kasih Mas. Siap. Waktunya maaf mengganggu. Oke, buat nopo. Oke. Dan Mas Erik dan keluarga sehat. Amin ya Allah. Amin. Sehat. Selalu eksis untuk membantu rekan-rekan di wanita ini yang jelas itu. Siap. Matur Mas Erik. Nggih, monggo. Terima kasih. Nggih, siap sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.